Wah, salve. Saudara-saudari sahabat Silimu Katolik yang terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimu Katolik, edisi Selasa 26 Agustus 2025. Mari kita mengawali hari baru, mempersembahkan hidup dan karya kepada Tuhan, dan mari kita mempersembahkan doa dan intensi kita masing-masing, dan kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta kehidupan, Engkau memanggil kami menjadi pelaksana sabda yang gigih dan tekun. Ajarilah kami menempa diri, menjadi pribadi yang tangguh, mengutamakan sabdamu lebih dari segala sesuatu yang fana di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Silimu Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, hati yang bersih, iman yang hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil hari ini, Yesus menegur keras para ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka terlalu fokus pada hal-hal kecil, seperti persepuluhan dari rempah-rempah, namun mengabaikan prinsip utama dalam hukum Taurat, yakni keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu seperti rajin ke gereja, tapi tidak pernah peduli pada orang yang kesepian dan membutuhkan. Berdoa panjang-panjang, tapi suka menipu dalam pekerjaan maupun bisnis. Aktif dalam pelayanan, tetapi kasar pada keluarga sendiri. Yesus menyebut ini seperti membersihkan bagian luar cawan, tetapi membiarkan bagian dalamnya penuh dengan kotoran. Ini menggambarkan kemunafikan yang dilakukan. Tampilan luar yang bersih, namun hati penuh dengan kotoran. Saudara-saudari sahabat Silimu Katolik yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa iman sejati bukan hanya soal penampilan luar, tetapi perubahan hati yang mendalam. Hati yang bersih akan memancarkan kasih, keadilan, dan kesetiaan dalam setiap tindakan kita. Mari kita bersama berusaha membersihkan hati kita dari iri hati, kebencian dan kesombongan, agar iman kita menjadi terang bagi dunia, bagi sesama yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, sahabat Silimu Katolik, Yesus mengajak kita untuk membersihkan bagian dalam hidup kita. Hati yang iri, mari kita ganti dengan rasa penuh syukur.
sikap suka menghakimi, mari kita ganti dengan hati yang penuh dengan belas kasih. Dendam lama, mari kita ganti dengan sering kita mengampuni sesama. Karena ketika hati kita bersih, perilaku kita pun akan memancarkan kasih Tuhan. Dan barulah iman kita menjadi tulus, hidup, dan menyentuh orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengajarkan kepada kami jalan menuju hidup abadi melalui keadilan, belas kasih, dan kesetiaan kepada kebenaran sejati. Semoga kami tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, doa dan intensi kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah kita diutus. Amin.